Apalagi kejadian ikatan yang paling kuat, momen yang paling luar biasa diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita ingat, nggak cuma tiap tahun Rabiul Awal, tapi tiap hari kita mengenang sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW, ditadakkur untuk mengingatkan siapa baginda Rasulullah SAW. Nah, makanya yang menarik di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Hud ayat 120, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan telah kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad kisah-kisah nabi terdahulu. Allah ceritakan kisah-kisah Nabi Ibrahim, Allah ceritakan kisah yaitu perjuangan Nabi Ibrahim, kisah perjuangan Nabi Nuh, kisah perjuangan Nabi Musa, kisah perjuangan Nabi Isa. Allah ceritakan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam Al-Quran. Untuk apa Allah ceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu? Allah katakan, ma nuthabbitu bihi fuadak, untuk kami mantapkan engkau punya hati ya Muhammad, untuk kami mantapkan engkau punya hati ya Rasulullah. Artinya Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad, memantapkan hatinya dengan Allah ceritakan perjuangan para nabi-nabi sebelumnya dalam menghadapi tantangan dakwah. Nah, pertanyaannya, apalagi yang kita ceritakan ini, yaitu riwayat baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Apalagi kita manusia biasa yang imannya masih naik turun, tentu kita yang butuh yaitu dari pelajaran-pelajaran kisah-kisah Nabi terdahulu untuk memotivasi dalam kita berjuang, memotivasi untuk menegakkan agama Allah. Kalau Nabi Muhammad saja Allah mantapkan dengan kisah-kisah Nabi terdahulu, apalagi kita manusia biasa, apalagi yang kita baca ini, yang kita kenang ini, riwayat yaitu pemimpin para Nabi dan Rasul, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu para ulama-ulama kita membuat buku rawi, yaitu buku maulid. Buku maulid itu yaitu ringkasan dari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, dari kelahirannya, dari beliau masa kanak-kanak sampai beliau remaja, sampai beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul, sampai beliau berjuang jatuh bangun dalam memperjuangkan agama Islam ini, semua dihimpun dalam kitab khusus yaitu yang kita kenal kitab rawi. Ada Syaraful Anam, ada Barzanji, ada Ad-Dibai, ada Ahzab, ada Simtud Durar, ada Diyaulami, yang dimana ulama-ulama kita menyusun kitab khusus, yaitu riwayat dari perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk memantapkan kita punya hati. Inilah salah satu, yaitu bagaimana manfaat kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan yang menarik dalam riwayat lain bahwasanya, dalam riwayat yang lain bahwasanya ketika dulu Abu Lahab bergembira dengan lahirnya seorang keponakannya yang bernama Muhammad SAW lahir, saking gembiranya Abu Lahab membebaskan yaitu seorang budak yang bernama Suwaibah, membebaskan yaitu budaknya Suwaibah lantaran girang dengan kelahiran keponakannya. Nah, dengan lantaran girang seperti ini, dalam riwayat dikatakan Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan dari Allah, yaitu tidak disiksa. Kenapa? Karena lantaran dulu girang dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu Al-Hafidz Samsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Damsyik mengatakan, idza kana hada kafiron ja'a dammuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhalladan.
ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmadah fama dzannu bi abdilladzi tula umrihi bi ahmadah masruran wa mata muwahidah. Luar biasa ini syair. Andai kata telah datang kepada kita jelas-jelas seorang kafir yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Abu Lahab, yang sudah jelas-jelas dicerca oleh Allah dalam Al-Quran, yang sudah jelas-jelas yaitu kekal di neraka, tapi setiap hari Senin mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bergembira ketika lahirnya, yaitu keponakan yang bernama Muhammad SAW. Maka apalagi kita seorang hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, yang sepanjang umur kita gembira dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka tentunya kita akan mendapatkan kedudukan yang luar biasa dengan lantaran kita bergembira dan kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa. Ya, ini yang dikatakan oleh Syekh Samsuddin bin Muhammad Nasiruddin Ad-Dimsyiki yang dikutip oleh Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, ibadallah, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun berada, yang insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan khusus kepada kita punya Nabi, kepada kita punya Rasul, keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang saya ingin paparkan di sini, bahwasanya yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memberikan, memuji Nabi Muhammad di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat At-Taubah ayat 128. Bahkan gak tanggung-tanggung, sifat Allah Ar-Rauf, sifat Allah Ar-Rahim. Artinya Ar-Rauf ini yang maha ulas asih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Allah tempelkan sifat yang mulia itu, Allah tempelkan, sandingkan kepada sifat Nabi Muhammad SAW, yang dimana Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang, telah diutus kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, azizun alaihi ma'anittum, rasul yang apabila berat terasa penderitaannya apabila umatnya menderita, Rasul yang apabila umatnya menderita, Rasulnya ikut menderita. Harisun alaikum bil mu'minin, Rasul yang selalu menginginkan umatnya ini beriman dan memiliki keselamatan. Dan yang menarik, Allah katakan Raufur Rahim, Rasul yang mempunyai sifat Ar-Rauf, ulas asih, dan Ar-Rahim, yaitu sifat kasih sayang kepada umatnya. Sifat Ar-Rauf salah satu sifat Allah, sifat Ar-Rahim salah satu sifat Allah, tapi Allah nisbahkan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun tetap yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat Ar-Raufnya jauh di atas Nabi Muhammad. Kita nggak bisa menyamakan, biar bagaimanapun antara magom khalik dan magom makhluk itu berbeda. Tapi luar biasa Allah puji Nabi Muhammad dengan Allah berikan yaitu sifat Ar-Raufnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan Allah berikan sifat Ar-Rahimnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, di antara kekhususan yaitu Rasulullah SAW, Allah puji Nabi Muhammad dengan pujian yang luar biasa. Di dalam surat Al-Qalam ayat 4 Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti, akhlak yang sangat agung. Luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Allah katakan Rasulullah SAW memiliki akhlak yang agung, yang luar biasa, yang betul-betul luar biasa. Makanya tidak heran ketika Siti Aisyah ditanya, yaitu masalah seorang sahabat, bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Siti Aisyah menjawab singkat padat, yaitu khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kalau kita ingin tahu akhlak Nabi Muhammad, lihat Al-Quran. Kalau kita pengen tahu akhlak Nabi, Al-Quran semuanya mencerminkan akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Ini jawaban yang cerdas dari seorang Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan yang ketiga, di antara kekhususan Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya kita dilarang oleh Allah ya untuk yaitu
mengangkat suara kita. Dulu di zaman Nabi, Allah larang para sahabatnya untuk yaitu suaranya melebihi suara Nabi Muhammad SAW. Artinya Allah mengajarkan adab betul kepada Nabi Muhammad SAW. Allah ajarkan adab kepada para sahabat agar betul-betul beradab, berakhlak kepada Rasulullah SAW. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu. Ini pelajaran bukan hanya buat sahabat tapi buat kita semua. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah engkau mengangkat suara-suara kalian melebihi di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tajaharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'd. Janganlah engkau memanggil dengan perkataan sebagaimana di antara kalian itu memanggil menegur sapa. Artinya nggak boleh kita memanggil Nabi yaitu sebagaimana di antar kita saling memanggil. Perlu dengan kesopanan, perlu dengan adab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kalau memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil. Luar biasa. Berbeda dengan Allah sebut nabi-nabi selain Nabi Muhammad dengan namanya saja, ya Isa, ya Adam, ya Musa. Tapi ketika Allah menyebut nama Nabi Muhammad, Allah menyebutkan dengan ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, atau ya ayuhal muzammil. Lalu dikatakan lagi antah bata a'malukum wa antum la tashkurun. Luar biasa. Kalau kita nggak punya akhlak kepada Nabi, melebihi suara kita lebih tinggi di atas suara Nabi, Allah katakan supaya yaitu tidak hapus pahala amalan-amalanmu. Tujuannya untuk apa? Supaya amalan kita tidak terhapus. Artinya kalau kita nggak ada akhlak sama Nabi, nggak ada akhlak sama Nabi, urusan suara saja kita nggak boleh melebihi suara Nabi. Ya, dikhawatirkan apa? Supaya amalan-amalan kita itu tidak terhapus. Ya, wa antum la tash'urun, dan kalian yaitu tidak merasakannya. Dan di dalam ayat yang lain dalam surat Nur ayat 63 Allah katakan la taj'alu du'a rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'don. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti pemanggilan sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Artinya kita betul-betul dididik sama Allah untuk jaga adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kalau masalah suara saja bisa membatalkan amal pahala kita karena kita nggak ada akhlak masalah suara kita melebihi dari suara Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kalau orang yang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau orang dengan terang-terangan mencaci maki Nabi, menghina Nabi, melecehkan Nabi? Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik, tentunya akan mendapatkan adab, bahkan bisa mengantarkan mereka kepada kekufuran, kekafiran, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang keempat, di antara kekhususan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat, yang menarik ini. Sebelum Nabi dilahirkan, sudah diramalkan oleh nabi-nabi terdahulu. Sudah diberi informasi oleh nabi-nabi terdahulu. Bahkan Nabi Muhammad pun belum lahir, tapi sudah diinformasikan, nabi-nabi terdahulu sudah menginformasikan akan datang, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Baqarah ayat 129, ketika ini doanya Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail, ketika Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail yaitu telah selesai meninggikan bangunan Ka'bah, di situ beliau berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka yang mengajarkan kepada mereka itu ayat-ayat Engkau. Wa yu'allimuhumul kitab, yang dimana mengajarkan kepada mereka itu kitab Al-Quran maksudnya, wal hikmah, dan yang mengajarkan kepada mereka itu hikmah, wa yuzakkihim, dan yang mensucikan mereka, artinya yaitu mengajarkan akhlak dan moral kepada mereka,
innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha kuasa dan bijaksana. Nah, ini ulama mengatakan doanya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail ya agar diutus seorang nabi. Nabi yang kayak bagaimana? Nabi yang mengajarkan Al-Quran kitab, nabi yang mengajarkan akhlak, nabi yang membimbing mereka dengan hikmah. Nah, kita tahu Ka'bah itu ada di mana? Ada di Mekah. Dan di Mekah tempat siapa? Diutusnya baginda, di tempat kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menariknya di dalam Al-Quranul Karim dalam surat As-Saff ayat 6, ketika itu Nabi Isa juga sudah menginformasikan adanya itu seorang nabi setelahnya. Sebagaimana dalam surat As-Saff ayat 6, wa idz qala Isa bin Maryam, dan ingatlah talkala Nabi Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqul lima baina yaday minat Taurat, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian dan membenarkan yaitu kitab Taurat sebelumku. Dan yang menarik apa kata Nabi Allah Isa, wa mubassiron bi rasuliyati min ba'di ismu Ahmad, aku kasih kabar gembira, aku beri kabar gembira yaitu dengan seorang rasul yang datang setelahku. Siapa? Ismu Ahmad, namanya Ahmad. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.